Halo Tribuners, kembali bersama saya Lisa Lestari di News Update Pos Belitung. Berita News Update hari ini yaitu mengenai Polri pecat belasan polisi di Gorontalo. Dilansir dari Tribun News, belasan oknum polisi di Provinsi Gorontalo harus menerima pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH alias dipecat dari institusi Polri. Mereka terbukti melakukan pelanggaran berat sehingga harus dijatuhi sanksi berat. Ada yang dipecat lantaran mencabuli 3 anak di bawah umur. Namun pelanggaran terbanyak dikarenakan bolos kerja. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika menjelaskan 17 oknum polisi ini dipecat sepanjang tahun 2022. Secara detail, data yang dipaparkan Helmi ada 10 anggota polisi yang dipecat karena bolos kerja atau desersi. Lalu ada 3 polisi dengan kasus penganiayaan, 1 polisi kasus narkoba, 2 karena kesalahan prosedur, dan 1 orang asusila. Menurut Helmi, tindakan PTDH ini berarti 2 hal untuk Polda Gorontalo. Pertama, sebagai tindakan tegas kepada para pelanggar, namun di sisi lain justru menyusutkan jumlah personil Polda Gorontalo. Sesuai data yang dikumpulkan Tribun Gorontalo, terhitung sejak Januari hingga September 2022, total ada sedikitnya 11 polisi Gorontalo dipecat. Merangkum publikasi pemecatan dari laman resmi Humas Polda Gorontalo, pemecatan polisi Gorontalo rata-rata dilakukan dengan tidak hormat. Misalnya, pada Januari 2022, Polda Gorontalo menggelar upacara PTDH untuk pemecatan 3 anggota. Irjen Pol Ahmad Wiyagus yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Gorontalo mengeluarkan surat PTDH untuk 3 anggota Polri karena melanggar kode etik profesi. Ketiga anggota polisi yang dipecat yakni Bribka Arianto Kadir Yusuf, anggota Banit Samapta Polsek Paguat, Brigadir Sumarlin Maksud, anggota Yanma Polda Gorontalo, Bribtu Ratno Saputra, anggota Dit Samapta Polda Gorontalo. Upacara PTDH dilakukan di lapangan Mapolda Gorontalo pada Rabu 19 Januari 2022. Pemecatan selanjutnya terjadi pada April 2022. Brigadir Polisi atau Brigpol Dedi F. Wartabone dipecat dari institusi kepolisian. Ia diberhentikan karena meninggalkan tugas tanpa izin sah. Ia meninggalkan tugas lebih dari 30 hari. Selanjutnya, pada Juli 2022, Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Gorontalo yang diketuai oleh PS Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban Profesi atau Kasubid Waprov, Bidang Propam Kompol Fondi S. Mawicere menjatuhi sanksi PTDH kepada Brigpol YS pelanggar asusila terhadap anak di bawah umur. Sebelumnya, Brigpol YS dilaporkan ke SPKT Polda Gorontalo atas perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap 3 orang anak di bawah umur pada Minggu malam 10 Juli 2022. Pada bulan selanjutnya, yakni Agustus 2022, Polda Gorontalo memecat Bribtu Muhammad Reza Tangahu, 30 tahun, dan Bribda Alan Moluyo, 24 tahun. Keduanya dipecat karena terlibat kasus penganiayaan pada tahun 2019 silam. Korbannya adalah Bribda Derustianto Haji Ali hingga meninggal dunia. Lalu baru-baru ini Kapolda Gorontalo Irjen Helmi Santika kembali mengeluarkan surat pemecatan untuk 4 anggota polisi. Keempat polisi itu rata-rata berpangkat brigadir. Di antara ada yang terlibat kasus narkoba, kasus penipuan hingga indisipliner karena tak masuk kerja lebih dari 30 hari. Melalui laporan tertulis, Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono mengungkapkan lebih detail perihal pemecatan tersebut. Menurut mantan Kapolres Bone Bolango tersebut, keempat anggota polisi Gorontalo itu dipecat dengan mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Keempat personil ini yaitu Brigpol Afrianto Hussein, anggota Polres Gorontalo, Brigadir Ridwan Mohi, anggota Samapta Polres Bualemo, Bribda Indra Pramesti Hasbi Hasan, anggota Polres Pohuwato, dan 1 Polwan, Brigadir Roniawati Umar yang merupakan anggota Ditres Narkoba Polda Gorontalo. Adapun pelanggaran yang dilakukan 11 polisi Gorontalo ini diantaranya desersi, melanggar kode etik profesi, kasus narkoba, pencabulan, hingga penipuan.
Baik Tribuners, demikian news update Pos Belitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.